Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Sasa Alexa. Apa kabar Mbak Sasa? Baik. Senang sekali bisa hadir lagi di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu pulang dari sini waktu itu aman-aman aja kan ya? Tapi nggak bisa tidur aku 2 hari karena kepikiran, takut. Aku waktu itu dilirikin kan kayaknya kayak dendam banget ya yang kodok waktu itu. Jadi aku 2 hari tuh aku nggak bisa tidur, kepikiran. Tapi nggak ada yang datang lewat mimpi atau? Syukurnya nggak, tapi mungkin paranoid sih. Paranoid aja. Karena aku kan waktu itu sempat mungkin dalam hati aku minta maaf kalau aku salah karena kayaknya dia dendam banget gitu sama aku, tapi aku udah minta maaf. Terus aku setiap malam aku masih baca doa, aku sholat, jadi mungkin itu yang mempengaruhi untuk jadi lebih baik ya. Jadi mungkin kalau aku nggak sholat, aku nggak baca doa, mungkin aku akan nafsu dulu, tapi akhirnya aku ya udah ngejalanin udah biasa aja gitu. Biasa aja. Dan setelah itu juga nggak ada kejadian-kejadian aneh kan ya? Atau pernah ada pengalaman mistis lagi? Ada sih, jadi gini, beberapa bulan yang lalu suami saya itu kan keluar kota, jadi di rumah saya cuma tidur berdua sama anak. Tapi saya yakin itu peristiwa mistis, saya tidak ada hubungannya dengan itu karena saya nggak mau suzon sama sekali. Tapi memang saya yakin bukan karena saya pernah kesini. Okay. Jadi pada waktu itu saya tidur, saya lupa itu jam berapa, tiba-tiba rasanya tuh kayak kecekek di sini, gitu. Tapi rasanya tuh tangannya itu panjang-panjang yang megang. Jadi 2 tangan kayak nyekek saya, panjang-panjang kukunya, bukan kukunya, sorry, jarinya kayak panjang-panjang dan kasar. Itu kasarnya berasa banget gitu ya. Gitu. Tapi itu namanya rep-repan ya kalau orang bilang ya. Jadi tapi terasa ada cekek, ada kukunya, terasa ada jarinya panjang dan panjang. kasar. Itu terasa banget kencek dua-duanya. Lepasnya gimana? Saya setengah sadar, setengah melek, jadi gitu. Terus saya tapi ngeliat anak saya duduk sebelah saya persis tuh. Saya lihat begini, dia aman-aman. Jadi anak saya tuh nggak ngerasa kayak nangis, nggak juga kayak rewel, enggak. Tidurnya nyenyak aja, cuma saya aja. Terus saya langsung kayak berusaha pengen ngelepas, saya nggak sadar juga saya ngelepasinnya mau gimana. Cuma saya berusaha baca ayat kursi pada waktu itu, cuman nggak bisa selesai kan. Terus saya berusaha, akhirnya kelepas gitu kan. Terus akhirnya saya pelan-pelan bisa tidur lagi. Terus besok pagi saya sadar, tapi kok saya pikir kalau emang dia ganggu, kenapa anak saya yang masih kecil, anak saya usia 8 tahun, dia nggak ada rewel, nggak ada apa. Sampai besok paginya juga anak saya riang-riang aja. Justru ke sayanya yang kena. Mudah-mudahan sih itu nggak kejadian lagi ya, Iya. Mbak Sasa ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini setelah pulang dari sini juga nggak mengalami hal-hal yang aneh. Iya benar-benar, karena saya kan nggak pernah punya niat jahat ya. Iya, betul. Niatnya juga baik ya. Malam hari ini kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki pengawal gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuni. Selamat malam, Mbak Yuni. Ya, selamat Mbak Yuni, malam. apa yang mau diceritakan pada kami malam ini? Saya mau menceritakan mengenai kisah masa lalu saya. Ada apa dengan masa lalunya? Masa lalu saya kembali tahun 2002. Di tahun 2002 ada apa? Pedih. Pedih kenapa ya? Boleh Mbak Yuni yakin bisa menceritakan pada kami? Ya, saya coba. Gimana ceritanya? Di tahun itu, saya melihat sosok saya itu tidak pernah menemukan cinta. Oke. Lalu? Dan setelah itu, saya mencoba membuka diri saya ke laki-laki, tapi saya tetap tidak bisa. Dan setelah itu, saya bekerja di satu lapangan golf di daerah Bogor.
Saya kira saya akan menemukan cinta sejati saya di sebuah lapangan golf itu. Saya pacaran sama satu orang laki-laki. Oke. Setelah saya pacaran sama dia, saya cinta sama dia. Itu pengunjung ya? Pelanggannya Bukan, sesama pekerja? bukan, sesama pekerja. Oh, sesama karyawan. Iya. Oke, baik. Lalu Iya, kemudian sesama karyawan. pacaran? Iya, pacaran. Setelah pacaran, terus kita ingin menikah. Oke, kemudian menikah jadi? Tidak. Karena Karena dia meninggalkan saya. tidak jadi menikah, lalu apa yang Mbak Yuni lakukan? Lalu saya frustasi. Akhirnya saya pacaran sama yang lain. Karena saya ditinggal nikah. Akhirnya teman saya bicara sama saya, lebih baik kamu datang ke tempat ini. Apa itu? Dukun? Ya, Oke, itu waktu dukun. itu Anda ke dukun? Betul. Untuk mengikat supaya pacarannya Itu. lancar gitu Iya, ya? betul sekali. Dan jadi menikah? Iya, Lalu kemudian apa yang menjadi tujuan Mbak Yuni datang ke Menembus Mata Batin? malam itu Tarik napas. ritual malam satu suro. Mbak Yuni menjalankan ritual. Iya, saya tidak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Nggak tahu konsekuensinya, nggak tahu efeknya, Saya nggak tahu nggak tahu dampaknya. itu ritual malam satu suro. Apa Saya yang nggak tahu. dilakuin waktu itu? Dia memasukkan saya ke dalam satu ruangan. Lalu satu malam itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mimpi seseorang itu datang ke alam mimpi saya. Lalu paginya ibu dukun itu dia bicara sama saya. Lalu dia memasang susuk ke semua wajah saya. Oke, baik. Jadi waktu itu Anda masang susuk, Anda melakukan ritual malam satu suro, Anda datang ke dukun untuk mengikat laki-laki yang menjadi pasangan Anda, begitu ya? Oke. Yang kembali saya mau tanyakan, tujuan Mbak Yuni datang untuk apa? Saya ingin menguak tabir Mhm. apa di balik ritual malam satu suro ini. Baik. Siapa dia? Mudah-mudahan Mbak Yuni bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini ya. Mohon ya. Iya, kita coba. Laki-laki itu yang tadi dimasukin ya. Iya, yang datang. Yang tadi Saya tidak mau melepaskan dia. Dia sudah terlalu baik sama saya. Oke, jadi tidak mau melepaskan Nggak mau, hubungannya, tapi Saya tidak mau. sebenarnya pengen tahu Pengen yang tahu waktu siapa. datang ke Iya. malam satu suro itu siapa laki-laki Ya, itu. tetapi saya nggak tahu. Dia baik sama saya. Saya sudah 16 tahun sama dia. Dari tahun 2002 sampai sekarang. Ini dia nih maksudnya yang datang malam itu. Laki-laki sosoknya kan? Dia cantik. Dia cantik sekali. Jadi malam itu yang datang itu adalah seorang perempuan Ya. cantik dan sampai sekarang masih ikut. Ya. Ya udah gini, baik kalau begitu kami akan ajak Mbak Yuni untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuni, terlahir tanggal 17 Februari 1984. Tinggal di rumah bernomor 125. Tanggal lahirnya memperlihatkan sosok penyendiri yang selalu menyimpan kesedihannya sendiri. Sifat itu membuatnya mudah menaruh prasangka pada orang lain. Di luar itu, saya melihat dia menanam sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya. Ada sosok gaib yang menjaganya. Sosok itu akan menjadi sangat buas jika Yuni merasakan sakit hati. Saya melihat sosok perempuan berkebaya, lidahnya panjang sekali. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Sebelum duduk, saya mencium aroma yang aneh ya. Apakah Bayu juga mencium aroma yang sama? Saya begitu Mbak Yuni ini datang mencium ada sesuatu yang nggak biasa sih, agak aneh sih. Bau kembang atau bau apa ini ya?
bau Iya, bau kembang. kembang. Kayak bau kembang ya kan? Iya. Kembang. Bau kembang ini, apakah bau kembang ini terkait dengan Bayuni atau tidak? Saya bacakan ini dulu. Bayuni lahir tanggal 17 bulan 2 1984. Kemudian nomor rumahnya 125. Bayuni punya pacar, punya pasangan. Waktu itu datang ke dukun untuk mengikat supaya tidak mengalami lagi putus cinta. Waktu itu sebelumnya pernah hampir kawin gak jadi, makanya datang ke dukun untuk membuat pasangannya lebih terikat gitu ya. Tapi ritual yang dilakukan di tempat dukun. Kenapa saya di sini? Ini di mana? Mbak Yuni ada di studio Menembus Mata Batin. Mbak Yuni kan? Mbak Yuni kan? Kamu ada di studio Menembus Mata Batin. Sama saya Bayu, ada Sasa Alexa, ada Roy Kiyoshi. Dan kita coba untuk ngebantu kamu Mbak Yuni. Ayo ini Mbak Yuni bukan? Itu dia, tunggu sebentar. Saya nggak yakin ini Mbak Yuni sih. Mudah-mudahan dia masih sadar. Kamu siapa? Nah lo, Siapa kamu? ikut Roy, ini yang ngobrol dan yang ngomong masih Mbak Yuni atau bukan? jelek amat mukanya. Iya, bukan. Saya tidak lihat Mbak Yuni lagi dalam sini. Kamu siapa? Saya Bayu. Bayu. Dan ada Roy Kiyoshi, kami tuan rumah di sini. Ada Sasa Alexa di sini. Sasa Alexa tidak bersalah apapun. Kamu jangan ganggu bintang tamu kami pada hari ini. Saya melihat di kepala saya dari awal saya datang ke sini. Saya ngerasa ini nggak beres. Perasaan saya nggak enak. Tadi saya ceritakan, ini bau apa? Saya bilang, kamu bilang bau kembang. Dan saya ngerasa, iya bener, this is bau kembang memang. Nah, ketika saya masuk, dia merasa terancam ya. Dia, Insecure. ya waktu saya mau, saya Manggil-manggil lo iya, tadi kan? Iya. menurut Tatap kamu mata dia saya. udah mulai marah. Jangan. Tatap mata saya. Jangan nanti. Jangan Bayu, serem. I will help you guys. Bayu jangan ditatap. Tapi dia suka sama kamu kayak waktu itu. Kamu ngerti nggak bahasa saya? Iya. It's okay. Mbak Yuni, ya kami mengerti bahasanya, tapi kalau kamunya marah-marah, kita nggak bisa ngerti apa yang mau disampaikan dan ini nanti kita nggak Di bisa sini- membantu. Ah. Saya di sini merasakan tingkat suhu yang sangat dingin sekali dan Iya, rendah. Ah. Makin lama makin dingin. Aku merinding. Ah. Oh my Ini God. siapa ya Roy? No, ini bukannya Junior. Dia bilang soalnya selalu diikuti sosok gaib, udah 16 tahun Mbak, dia siapa ikutin. Mbak? Dia sekarang Kamu siapa? Kamu yang siapa? Bukan saya. Saya merasakan teror makhluk gaib di sini, Bay. And she's not human. Ini bukan Bukan, Yuni bukan lagi ya? Ini apa emang ini Oh, tahu. sosok gaib yang ngikutin dia terus? Ini golongan demonik gitu. Demon. Bubui bulan sangga Gue berinding. bentang Sama. panon poe disasa. Jelek banget. Saya gambarin dia. Kamu siapa? Selamat malam, saya Bayu. Kamu siapa ya? Kamu bukan Bayu.
saya! Itu bukan saya! Itu bukan saya! Takut ya. Itu bukan saya! Kamu lawannya sama saya. Stop sampai di stop. Jatuh kamu. Pergi dari tubuh ini. Jangan. Mbak Yuninya mana? Tambahin lagi. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Mbak Yuni, Mbak, Mbak Yuni. Mbak lawan Mbak Yuni, Mbak. Ini Mbak Yuni kan? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Jangan. Aduh, Enggak, saya nggak mau nyakitin yang punya badan ini. Enggak, Mbak Yuni Saya nggak mau nyakitin kamu. Tolong Mbak Yuni stop, pasti Mbak Yuni stop. ada di situ. Mbak Yuni. Lawan dong, Mbak Yuni mana? Mbak Yuni sadar, sadar. Mbak Kuatin. Yuni, pasti ada Mbak Yuni. Iya, nggak ada yang mau nyakitin kamu, nggak ada yang mau nyakitin. Kita coba bantu yang punya badan ini. Ya, nggak ada yang mau nyakitin. Mbak Yuni. Kita terusin ngobrolnya ya, Mbak Yuni. Mbak Yuni ada di sini. Mbak Yuni dengar saya. Rangkai gambarnya. Ya karena belum selesai, tiba-tiba ada sosok yang merasuk dan tadi Anda kesurupan. Yang masuk sosok seperti ini, Roy. Iya. Mbak Yuni. Suruh dia stay di sini. Mbak Yuni Itu teman saya. Iya, Mbak Yuni fokus. Iya, ini temannya yang sudah 16 tahun Itu ikutin, teman kan? saya. Jangan diapa-apakan. Jangan diapa-apakan, tolong. Mbak, tapi dia jahat loh sama Mbak. Dia pengen bunuh Mbak. Enggak. Tadi dia bilang, dia mau bunuh Mbak. Mbak kan Dia nggak nggak tahu. jahat, tolong. Jangan. Mau tolong apa? Kita semua mau tolong Mbak kan? Dia mau bunuh Mbak. Mau ditolong apa? Kita yang harus tolong Mbak. Jangan. Mbak Yuni, justru kita mau tolong, ya, bukan temenan sama makhluk ini. Dia harus pergi karena dia ada dunia yang berbeda loh. Tuh, dan dia jahat sama Mbak.
teman saya. Tapi kan dia jahat ya, Roy. Iya, jahat banget. Dia teman saya, Ya, Mbak. tapi dia mau Mbak mati. Dia Selama baik, ini. Mbak. Enggak. Tadi dia ngomong kok. Dia yang bilang sama saya. Dia yang bilang sama saya. Bilang apa? Tahun lalu, 1 tahun sebelum almarhum suami saya meninggal. Suami? Iya, Aha. 1 tahun sebelum, tahun lalu almarhum suami saya meninggal. Aha. 1 tahun sebelumnya, Aha. dia bilang sama saya, suami kamu masuk daftar. Suami kamu masuk daftar. Daftar apa? Daftar apa? Daftar orang meninggal. Dan sekarang Daftar sudah... kematian. Dia yang bilang sama saya. Sini aku bantuin, Roy. Iya, bantuin. Sekarang sudah meninggal. Meninggalnya kenapa suaminya? Dia stroke. Tapi saya masih curiga. Kenapa? Kenapa dia seperti itu? Kenapa setiap laki-laki yang sama saya berakhirnya mati? Nah, itu udah sadar kan, Mbak? Kenapa? Mantan pacar saya. Ini setiap laki-laki yang dekat sama dia bahkan suaminya juga meninggal. Apa karena pengaruh makhluk ini dia ngambil tumbang? Mantan pacar saya mati. Tabrak kereta. Kenapa, Roy? Saya takut banget nih. Kenapa? Saya Dia lihat cinta pertama saya. dia sewaktu nangis, dia memanggil arwah yang lain. Pada waktu itu ususnya berantakan ya. Stroke dan kecelakaan. Saya ngerasain dia ada di sini loh sekarang. Siapa? Suaminya. Heeh. Saya ngerasain dia ada di sini loh. Saya temenin deh. Ah, nggak mau, takut. Sini deh. Aku ngerasa daerah sini nih, Iya, mau. daerah bagian sini. Dia Sini mau, deh. dia mau ngapain, Roy? Saya temenin. Kok aneh ya? Ih, kok Roy? Ada di situ. Ada di lilin-lilin ini ya. Aku nggak bisa tidur 2 hari loh waktu itu. Aneh ya. Ih. Mbak Sasa kayaknya... Kamu ngerasa, tapi agak rasa hawanya beda nggak antara situ sama sini? Iya, itu dia. Tuh kan, Tuh. dia ada Itu di dia. belakang saya lagi. Iya. Mbak Biar. Sasa, Biar dia di situ. Sasa, jangan Tolong. takut. Takut. Jangan usir dia. Mbak Sasa, jangan saya nggak dia usir. yang mendekat, biar kamu yang biar dia pergi. Saya nggak mau sih. Gimana lagi? Kamu boleh deket Roy. Tolong jangan usir dia. Tapi di situ. Saya nggak ngusir. Saya hanya merasakan. Jangan usir dia, tolong. Dia di belakang sini kan. Jangan ikutin terus Mbak Yuni. Iya. Saya tepat berada di titik yang Di depan dia. di belakang. Kita membelakangi. Aduh. Dia ada di belakang kamu. Iya, tapi kan ada berlayer-layer. Oh, oke. Kamu coba deh rasain pakai tangan. Oh. Sini deh. Temenin Roy deh. Bui bulan. Kena Mbak. Kaget. Di sini ternyata bukan Mbak Yuni lagi. Ada sosok makhluk halus pria. Aduh, Tadi juga ikut. Iya. Kamu ngeliat gak tadi ada api? Nggak lihat, terus takut. Ada apinya tadi. Aku nggak. Api terus ini jatuh. Itu apa ya, Roy? Di sini saya lihat. Mbak, Oh, Ma. Masuk lagi.
Apa nih? Apa ini? Dia lagi. Ini suaminya ngikutin. Ini ngikutin. Kok banyak amat sih? Oh, dia nggak suka sama almarhum suaminya ya? Jadi gimana nih? Itu saya. Kamu tahu itu saya? Enggak. Kenapa lukis wajah saya? Dan kamu tahu itu saya. Saya tahu kamu sangat luar biasa. Tapi maaf, kenapa lukis wajah saya di sini? Saya tidak pernah mengganggu kamu. Di mana ini saya? Hah? Saya di mana? Jawab. Itu wajah saya. Kamu mau apakan gadis ini? Ya enggak mau, itu nenek mau apain tuh gadisnya? Kan Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? orang kan Iya, kamu jangan ganggu dia. Jangan jahat. ganggu dia. Nggak ada yang mau ganggu kamu. Tolong jangan ganggu. Yuninya udah nangis-nangis, kamu jahat. Siapa dia? Dia jahat tapi. Dia, ya dia orang baik. Dia orang baik. Jangan ganggu. Sini, sini, lihat saya, lihat saya, lihat saya. Sini. Keluar! Aduh. Keluar kamu semuanya. Saya minta bubuk suci. Oh, tolong saya. Mbak Yuni lagi. Dia ada Keluar masuk nih sekarang. dia ada 2 gitu. Mbak Yuni. Iya, nolong. Oke. Mana daging mas? Kamu butuh dia kesini. Be careful, bangun. by she's lying, Oh, manipulatif. bayinya banyak. Ini masih sosoknya di gambar itu. Iya. Keluar dari tubuh Mbak Yuni. Keluar sekarang juga. Saya nggak bisa percaya lagi sama kamu. Keluar dari tubuh Mbak Yuni. Pingsan. Tuh, wait a minute. Aduh, pingsan Roy. Good. Dia nggak So- bohong, apa bohongan ini dia? Bisa berdiri. Dia bisa berdiri. Semoga nggak on off lagi. Mbak Yuni. ngamuk. Mbak Yuni. Ikut saya. Boleh bangun. Baba. Bangun. Boleh bangun. Boleh bangun. Mbak Yuni. Pegang Mbak, ini tangan Mbak kita Yuni deh. kan? Aduh, ya ampun. Tisu nggak? Mbak Yuni. Ayo kita bangun. Nih, Sini nih. tangannya. Sini tangannya. Ayo kita bangun. Yuk, Nih, Mbak. nih, Ini nih. Mbak Yuni kan? Mbak Yuni. Yuk, Yuk, Mbak Yuni yuk. kuat. Kita ke sebelah sana ya. Iya. Ih, takut banget. Mbak Yuni silakan duduk. Mbak, duduk Mbak. Kok aneh Roy? Ini bukan Yuni deh. Itu ya. Tapi kok kayak... Tuh kan? Nah lo, kenapa tuh? Duduk
Mbak Yuni. Roy ini siapa? Silakan duduk. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa kita lanjutkan. Oke, kita duduk lagi ya. Baiklah. Saya butuh dupa yang agak banyak di sini. Dupa. 18 batang. dupa. 18 lupa. Saya tinggal cleansing doang. Sisanya depresinya dia. Oke, Mbak Yuni, ya kami ngerti kalau kamu shock karena mungkin selama ini berteman dengan makhluk ini, sosok ini udah 16 tahun sejak 2002 dan sekarang harus berpisah. Tapi dia dari dunia yang berbeda loh, Mbak. Dan minta tumbal terus, ada suami dan lain-lain. Kalau diterusin, apa yang terjadi, Roy? Dia yang meninggal. Tuh, Mbak harus lepasin dong. Tidak akan pernah seorang hantu atau arwah gentayangan bersatu. Dengan manusia tuh nggak mungkin ya. Tadi kamu juga ngelihat ada arwah almarhum suaminya. Dan biar bagaimanapun suaminya sudah meninggal, tidak akan pernah bersatu dengan manusia. Dunianya sudah berbeda. Dan plus kedua, gara-gara penyebab banyak hal seperti itu, dia mengalami gangguan depresi. Gangguan depresi yang disebabkan oleh banyak kejadian yang di luar dugaan. Kemudian, dia akhirnya setelah depresi punya gambaran imajinatif kreatif berhubungan dengan horor, tapi memang beneran ternyata real. Dia bisa bayangin dia bangun terus jadi kenyataan. Iya, karena ada frekuensi yang sama si hantu gitu kan, saya lagi nangis. Sebenarnya lihat dia nangis, langsung kayak gini. Aduh. Saya cleansing. Kasian ya. Kasihan si Mbak loh, Yuni sampai kayak dia. gitu. Dia nggak nyadar nih dipengaruhin sama makhluk ini. Padahal almarhum suaminya ngikutin dia terus mungkin udah nyampein pesen dia nggak Kamu tangannya ke dapet depan. pesennya apa. Gini. Enggak. Ya, tutup aja, tutup. Ke bawah, tangannya ke Ini, bawah, Mbak, telapak ini, Mbak. tangannya ke bawah. Agak tinggian ya. Mbak minta minum. Saya bersihin kamu, Bo, satu persatu. Sudah, Perih! Perih. Perih, jangan perih! sudah tahan. Ini ada yang sini. Cleansing. Ini namanya smudging. Smudging. Pengasapan. Yup. Kok dia perih-perih tapi ya, Roy? Karena keluar mungkin ada yang lepas dari badannya. Ini kayak beberapa arwah yang keluar dari badan. Kayak masih belum 100% bersih ya. Masih ada di dalamnya. Iya, karena dia worship banget sih. Melakukan pemujaan. Ya, masuk lagi nih. Kamu apa sih sebenarnya? Kamu harus tinggalin dia. Kasian. Kenapa? Kasian. Kenapa? Ya dia kan baik sama kamu, Eyang, Nenek. Dia baik, Iya. dia cantik, dia udah kehilangan suami. Kamu mau apa lagi dari dia? Udah cukup, dunianya beda. Iya. Tinggalin. Masya Allah.
saya tidak akan menggelinci kamu lagi. Itu dia ngelihat dirinya sendiri ya? Iya. Dia pakai tusuk konde ajaib ya. Dasar keren. Dia marah. Kamu aja pakai. Ngamuk, tambah parah. Roy, Kenapa lukis saya? Kenapa? Kamu suka sama saya? Kamu suka saya? Kok gue tahu apa, Roy? Kamu suka? api, Roy. Kamu suka saya? Takut ngebakar rambutnya. Halo Panglima, kamu suka saya? Dan the last one, we have to take her out. Kamu suka? Api, Roy. Kamu suka saya? Takut ngebakar rambutnya. Halo Panglima, kamu suka saya? Dan the last one, we have to take her out. Udah nggak terkendali deh. Udah deh. FD security. Ini dupanya biar aja. Saya nggak mau keluar. Saya mau di sini. Semua. Saya jangan di sana. Aduh, tuh kebakaran rambutnya. Aduh. Siapa ini? Udah nggak terkendali. Aduh, kenapa kayak begitu sih, Roy? Emang gitu biasanya lebih serem lagi. Diusir nggak mau. Karena udah kelamaan dia bertemannya. Oh, ya ampun, kok Mbak Yuninya bilang sayang, tapi dia mau nyelakain. Mbak Yuni ini. Bayu ini kan nggak tahu, nggak bisa bedain yang mana yang iblis, yang mana yang baik. Yuninya tuh sebagai kayak orang yang nggak tahu apa-apa tapi dimasukin oleh beginian. Yang Dia saya sih. bingung, dia ngelihat saya orang lain itu apa ya? Panglima, Roy. Bayu, Panglima. Iya, dia punya histori sendiri terhadap cerita dia, tapi dimirip-miripkan dengan kamu mirip ini deh, kamu mirip itu segala macam. Itu yang saya lihat. Bayu ini sebenarnya korban loh, Ya ampun, sih. korban. Tapi dia masih bisa lepas sama sosok gaib ini, Roy. Selama dia bisa tenang, nggak ngamuk-ngamuk dan nggak gampang marah, sosok ini akan lepas. Saya sarankan juga kepada tim ahli medis untuk kejiwaannya. Karena ada peristiwa, serangkaian peristiwa yang dijalani oleh Yuni, bahwa rangkaian peristiwa itu membuat Yuni depresi. Dari kematian suaminya, dari kematian beberapa dan hal yang tidak mulus. Akhirnya bengong ke tasnya, dan akhirnya Masuk langsung zup, frekuensinya masuk. sama, dimensinya langsung Iya, dia keluar. itu kita sering banget ya bahasnya. Iya. Baik, kalau orang yang depresi, frustasi gitu, ada setan yang mirip-mirip, langsung gitu. Ya ampun. Itu loh, iya kayak iya emang kasihan sih. Iya. Cuma nanganinnya tuh mesti sabar, nggak boleh kayak diikat-ikat gimana gitu. Tapi dia Diserang gitu. dia ingin menyerang, tapi saya lebih memilih untuk diam. Itu aja sih. Kasihan sih tapi. Kasihan. Jangan biarkan jiwa dikuasai nafsu yang menggerogoti. Karena Anda yang berkuasa atas diri Anda sendiri. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering diganggu pocong. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari.
Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam. Apa yang mau Mas Ari ceritakan pada kami? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ari. Ya. Saya sangat bersyukur sudah ada di sini. Baik, apa yang mau diceritakan, Mas? Oke, sebelumnya saya mau bercerita begini, Mas Bayu. Kenapa? Punya apa, Mas? Saya punya masalah, Mas Bayu. Di dalam diri saya kurang lebih 1,5 tahun, saya selalu dihantui dengan sosok pocong. Baik, kamu melihat sosok pocongnya seperti apa, Mas? Maksudnya ada di mana saat lagi ngapain? Pertama kali saya melihat, Mas, Hah? pertama kali saya melihat di kamar tidur. Ketika saya tidur, itu saya selalu gerah. Tempat kamar itu saya itu panas. Saya nggak betah. Yang pasti di kamar saya nggak betah. Di dalam diri saya ada ketegangan, ada ketidakpastian. Yang pasti saya nggak bisa lah. Nah, suatu ketika saya ke kamar mandi, tiba-tiba saya dikejutkan oleh sosok pocong jelas nyata berada di depan saya. Ketika itu saya pingsan. Setelah saya bangun, saya berada di tempat tidur. Itu pertama kali melihat sosok itu. Tiba-tiba di Abis tempat jatuh tidur. langsung tempat tidur, ada yang gotong berarti dong. Iya, kayak gitu Iya. kira-kira. Baik, tujuannya Mas Ari datang ke Menembus Mata Batin ingin lepas dari gangguan itu Betul, karena sudah mengganggu pocong. karena sudah mengganggu, sangat mengganggu saya. Sering sekali. Sering. Selain itu pernah ada kejadian lain lagi? Untuk kejadian lain nggak ada. Hanya sosok pocong itu yang selalu mengganggu saya. Mas Ari sudah berkeluarga. Sudah, Keluarga ada yang bisa ngelihat juga. istri saya. Istri ngelihat juga. Bahkan istri saya sering kesurupan. Ya, Kesurupan Iya, sosok itu. sosok itu. Oke, Mas Ari, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Mas Ari untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ari, mendiami rumah bernomor 11. Terlahir tanggal 23 Oktober 1988. Mata batin saya menggambarkan sosok yang misterius dan tertutup. Perawakannya yang terlihat tenang tetapi sangat dalam. Kemarahannya bisa menyeret siapa saja masuk ke dalam lorong kegelapan jiwanya. Ada sebuah lorong gelap di kehidupannya. Lorong itu membuatnya tersesat dan terus-menerus berputar dalam kegelapan. Saya melihat sepasang mata berwarna merah dan menyeramkan jika di kegelapan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk semua. Terima kasih. Aduh, lagi-lagi saya ngerasa gak nyaman. Tapi tidak apa-apa. Ini imajinasi dan halusinasi saya saja mungkin. Saya berhadapan dengan Ari tanggal 23 bulan 10 1988 dengan nomor rumah 11. Betul, Mas Ren. Ari ini sering diganggu sosok pocong. Pocong. Di kamar waktu itu pernah muncul sosoknya, Iya. pingsan, tahu-tahu bangun-bangun sudah di tempat tidur. Iya. Dan bahkan keluarga, terutama istri, pernah diganggu, kesurupan juga ya. Iya, sering. Dan makanya tujuan datang ke Menembus Mata Batin Iya. untuk lepas dari semua gangguan ini. Betul. Pocongnya yang kamu lihat gede ya, Iya, gemuk kan? betul. Itu kan Iya. saya ngeliat nih sekarang vision saya ngerasain ini bukan gini. Kalau kamu makan makanan nggak suka dan disuruh makan,
Nggak mau kan? Nggak mau. Nah, ini this is what I feel like. Gue nggak mau lihat, tapi gue ngeliat gitu. Dan kelihatan sekarang. Ciri-cirinya ini ya, saya kasih tahu. seperti apa, Roy? Saya cocokin sama Mas Ari. Dia agak gempal badannya. Ya, betul? Oh, harus jawab betul atau Betul. tidak. Dan saya ngelihat di... Oh, ada tanda di tubuhnya. Saya tidak tahu ini berupa tanda lahir telat yang besar ya. Betul Mas Roy. Dan gangguan itu muncul dari rumah bagian belakang. Betul. Itu dia. Saya sih bukan gini-gini. Saya tidak, saya sangat menghargai budaya, culture, orang-orang di berbagai negara dan segala macam, hantu-hantuan segala macam. Iya. Tapi yang saya nggak pengen lihat adalah ekspresi muka pocong itu yang terus ya setiap saya ngeliatin kamu gitu ya, jadi ini nih ya. Seru banget. Ya, aku kayak ngerasa ada kesalahan sesuatu di masa lalu. Jadi tuh kayak dia gini gitu, Gitu terus gitu. gitu. Kok saya jadi ngebayangin gitu Iya, ya? ngebayangin. Iya, that's gini. Oh iya, And then- iya. Itu aduh. sih. Aduh. Begitu kamu ceritain langsung merinding. Iya. Saya merinding. Oh, merinding ya. Ini dia punya melakukan kesalahan sampai pocong ini datang. Jangan ganggu gue lagi! Jangan ganggu gue lagi! Pergi! Mas, sabar Mas. Dia Aduh, kenapa, Mas. Roy? Mas, Awas Mas. dia, Dia ada di situ, Mas. Iya Mas, tapi Dia ada di situ. Awas palanya bocor. Mas, tapi Kamu ngelihat apa? Mas Ari. Tunggu. Mas, awas Mas. Mas. Jangan. Mas. Oh, nih gue takut nih dia. Ma- Ini ma- kena kepalanya. Wait. Itu warna. Dia ngelihat pocong. Ada Di mana Mas? Mas Ari lihat pocong. Di mana? Baik. Di mana? Tadi dia di situ. Hati-hati ya. Terus, Mas. Gue ngeri dia jatuh. Mas tenang Sebentar, dulu deh. Mas Mas Ari tenang tenang dulu. dulu. Mas tenang Baik. dulu. Mas Dia Ari tenang. ngeliat pocong yang aku ngomongin, Bay. Tadi Iya. yang kamu ceritain itu. Ada di sini emang. Betul. Mas nggak undang dia ke sini kan? Enggak, dia nggak ngundang sama sekali justru. Emang sering diikutin aja. Enggak. Hasil, baik. Di banyak orang ini aja dia langsung ngeliat di... Itu ada item-item kan? Yang ruangan hitam itu kan? Nah dia ngeliat, dia nggak ngundang. Tapi ikutin hidupnya terus. dia tuh kasihan. Bagus nggak gila kalau ngomong kasarnya, lu tau gak sih? Iya. Katanya. Kalau kayak Jadi gitu kayak jadi paranoid dong. depresi nggak tapi gue Ya sih nggak kasihan dia. Aduh Mas, Mas, jangan jatuh deh. Udah yuk. Mas, Iya, Mas. Roy, Iya. Roy, dia ada di mana sekarang pocongnya? Roy. Sosok pocongnya ada di mana, Roy? iya Mas, istighfar. Di belakang kamera. Kamera. Merlin. Sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Sama yang kayak kamu gambarin tadi, Roy. Iya, saya mau gambarin nih apa yang saya lihat. Beneran, saya akan membantu kan orang biasa nggak bisa lihat nih, kecuali saya dengan Mas Ari. Ya, dia fobia banget loh, dan kasihan banget dia tuh sendiri. Ini saya nggak bilang ini saudara atau apa ya, tapi ada sesuatu kekuatan yang menghampiri dia. Maksudnya dia datang karena ada alasannya gitu maksudnya. Karena frekuensi seseorang itu kalau lagi lemah gampang dimasukin apa aja. Dia berarti pernah melakukan sesuatu yang mengundang pocong ini datang terus. Betul sekali, Bay. Pernah melakukan apa, Mas Ari?
misalnya misteri ini nggak dibongkar, tambah parah loh. Saya akan jujur di sini Mas Roy. Monggo. Di makam itu, saya pernah injak-injak makamnya. Saya pernah kencingin makamnya. Mas, kok dendam banget? Iya, kenapa? Makamnya siapa emangnya? Apa? Semasa hidupnya dia sering menyakiti hati Oh, saya. saya tahu. Saya dapat vision dari kuping saya. Budi ini menganggap si Mas Ari tidak punya uang dan finansialnya bobrok. Jadi tiap kali Ari datang ke Budi katanya, apaan lu juga minjem duit. Oh, maaf ya, saya harus bongkar ini. Maksudnya dia selalu Betul ya? diremehin Betul. sama Budi. Betul sekali. Betul. Jadi si Budi ini punya finansial yang lebih. Mereka bersahabat tadinya, dan kemudian tapi lama-lama jadi songong. Ini saya mendengar dari teman saya bilang, Rai, si Budi menghina Ari dengan mengatakan, lu nggak punya apa-apa, nggak usah belagu. Iya. Diremehin terus dia selama Dia Maaf melecehkan ya, saya, maaf. dia meremehkan saya. Maaf Dan banget. saya nggak terima itu. Tapi kan orangnya udah meninggal, Mas. Harusnya nggak kayak begitu. Meninggalnya ada Dia hubungan kesel sama soalnya. Hah? meninggalnya ada hubungan sama Ada. Dan gara-gara sosok pocong itu menghantui saya selama ini. Kurang lebih 1,5 tahun. Saya Lebih hampir 1,5 membunuh tahun. istri pertama saya, Mas Roy. Hah? Gara-gara pocong. Ya, Gimana ceritanya? ceritanya begini. Saya kan kalau tidur kan suka dimatiin lampunya ya sama istri. Nah, dalam mimpi saya dia datang. Sosok itu datang. Pocong ini datang. Iya. Sosok pocong itu datang. Ketika saya membukakan mata, tiba-tiba di sebelah saya sosok pocong itu. Jadi pas lagi buka mata langsung Ya, pocong. akhirnya saya refleks, tangan saya nyekek si pocong itu, sekerasnya saya, sekeras Terus? mungkin saya. Dan ternyata setelah saya sadar itu istri saya. Jadi bikin istri sendiri dong. Betul Mas Roy. Tapi dia nggak sadar, baik. Bukannya saya belain ya, cuma memang di bawah pengaruh. Itu istrinya gimana keadaannya? Saya bersyukur karena istri saya nggak kenapa-napa. Cuman karena saya cekek dia tersengat. Dan saya pun menangis di situ. Trauma juga. Astagfirullahaladzim. Kan lagi tidur. Iya lagi trauma. Iya. Dan gara-gara itu istri saya pun minta cerai. Ya ampun. Aduh, Dan saya dipidanakan juga. Oh Mas disangka mau bunuh. Iya, betul. Terus harus bertanggung jawab secara hukum. Betul. Masuk. Masuk penjara. Saya masuk penjara, tapi alhamdulillah dari pihak keluarga saya ada yang membantu. Udah selesai. Selesai Kenapa? Pasal penganiayaan. penganiayaan. Karena sebelum saya melakukan itu sama istri, saya pun sering marah-marah. Tiba-tiba amarah saya itu sering meluap. Itu Iya sih, dampaknya ke anak. Saya sering memukul anak saya. KDRT juga ya. Ampun, kok jadi Betul Mas Rio. udah depresi dong kalau kayak begitu. KDRT juga, baik. KDRT dan pukul anaknya loh. Iya. Bahasa KDRT. Di ini. Aduh, Roy. Saya merinding jadinya. Dia ada di sekitar sini. Tapi dia kenapa ya ngikutin Ari terus? Iya. Ini Dendam. berarti ini Budi dong Roy. Iya. Budi. Tuh. Tuh kan mulai Tuh lagi. dia tuh. Kita harus siap mental ya. Benar-benar doa-doa. Saya lihat lagi ya. Astagfirullahaladzim. Iya Mas. Baik. Astagfirullahaladzim. Antara rasa kasihan dan serem. Itu ada dua. Karena dia bisa ngelakuin. Saya nggak mau diganggu dia lagi, Mas Roy. Kamu sudah Bantu mencoba- saya, Mas Roy. Kamu sudah coba untuk minta maaf Ya belum ke Mas minta maaf keluarganya? harusnya Mas. Saya benci sama dia. Saya sangat benci sama dia. Orangnya udah meninggal. Tapi kelakuan dia terhadap saya, Tapi saya nggak bisa memaafkan dia. nggak baik loh Mas, orang udah meninggal diinget jeleknya. Orang udah meninggal tuh harus inget baik-baiknya Mas. Betul. Betul, Nanti setuju. jadinya akhirnya Mas juga yang kena begini tuh. Kenapa sosok ini gentayangan ya, Roy? Apa jangan-jangan dia juga punya pegangan? Ya? Menuntut balas.
nggak bisa memaafkan dia. Gak baik loh mas, orang udah meninggal diingat jeleknya. Orang udah meninggal tuh harus ingat baik-baiknya mas. Betul, Nanti setuju. jadinya akhirnya mas juga yang kena begini tuh. Kenapa sosok ini gentayangan ya Roy? Apa jangan-jangan dia juga punya pegangan ya? Menuntut balas. Baik, ini Budi ternyata. Budi nggak pakai hal Iya. mistis ini juga kan sampai dia gentayangan gitu? Dia awalnya pakai, tapi nggak keburuan kecopot, akhirnya meninggal. Dia meninggal. Masih dalam keadaan dia punya ilmu hitam. Tuh. Ari, kamu nggak cuma diikuti Budi. Saya dengar kata di sini. Tante Ambar. Tante Ambara, Ambara. Ambarawati. Siapa itu? Ambarawati. Oh, Ambarwati ya. Ambarwati. Ambarwati. Hmm. Ambarwati itu bibinya dia. Tantenya dia. Iya, bibi. Bibinya. Ah, Tambah. Apa hubungannya ya Roy? Kok saya lihat Tante Ambara segini bibinya. Saya ngeliat dia jadi setan juga loh. Ambarwati ini. Ini yang kamu gambar? Iya. Sebenarnya dia nggak tahu ini almarhumah Ambarawati. Bibi Ambarwati Bibi itu Ambarawati. meninggal sebelum almarhum Budi. Jangan-jangan dua-duanya meninggal karena tumbal ilmu hitam atau ilmu apapun itu yang dipunya sama almarhum. Betul sekali. Kamu bisa undang dia ke studio untuk kamu ajak komunikasi, Roy. Ah. Sok pocong. Mas Hari, kamu lihat pocongnya sampai segitu loh, kamu bisa tewas loh. Kita lanjut ke tempat yang lebih tenang ya. Saya takut kamu lihat pocong gini. Ini beneran pocong, bukan halusinasi. Saya takut khawatir kalau kamu jadi gila gara-gara itu. Kamu gak ada kelainan psikis dan... Roy akan manggil pocong ini. Iya. Budi tanggal lahirnya berapa ya? Tanggal lahir Budi. Kalau nggak salah, tanggal 3 3 Agustus Agustus. Tanggal 19, 8, 88. 23 Agustus 1988. Budi 23 Agustus. Udah panggil. Saya Roy Kiyoshi dan berserta teman-teman saya tidak mau mengganggu. Tolong jangan ganggu. Kita ke ruangan. Oke, kita bawa ya. Kita bawa ya. Ayo. Ikut. Mas Hari ikut. Kita bawa keluar dulu deh. Kita bawa keluar dulu. Ayo, Mas Hari ikut, Mas Hari ikut. Tolong berdiriin. Ayo, Mas. Ayo, Mas Hari kuatin. Ayo. Kita coba komunikasi. Ayo, ikut. Ikut, Mas. Mas saya ikut saya. Berdiri dulu. Ayo. Hati-hati. Minta lilin lagi. Pegang lilin satu, pegang lilin. Aduh nggak kelihatan. Ayo. Iya. Jadi kita Aduh coba. awas mas. Jadi kita coba aja komunikasi sama almarhum Budi. Mudah-mudahan dia bisa tenang dan bisa lepas, nggak ganggu lagi ya Mas Hari ya. Iya. Ya. Kalian udah pegang lilin kan? Iya. Pegang. Udah.
Oke. Ke sebelah sana. Sana. Mana-mana nggak kelihatan sama sekali. Sebelah mana, Roy? Aku lihat kepala. Aku nggak mau lihat. Kepala. Aduh, aku nggak mau lihat. Ri. Aduh. Mas Ari tenang. Ada Mas Ari ikut terus. Di sebelah mana, Roy? Tadi udah di sana di belakang udah lewat udah. Takut. Ini di mana ya? Bang? Ini kita di mana? Ini gelap banget. Sini, Mas. Serem. Kamu dengar suara sesuatu, Roy? Aku dengar. Gue dengar juga. Oh, dengar. Aduh, Roy. Ini saya ngerasain sesuatu, Roy. Iya bener. Aduh, Bayu. Aduh, aku nggak berani. Wah, aku takut banget. Roy, ini datang almarhum ya? Iya. Pocongnya masuk. Dia kesurupan. Dia kesurupannya sekarang ini dia bukan Ari. Ini Budi. Ini kayak pocong. Ini pocong. Dia berdirinya kok kayak pocong beneran. Ini kayak pocong. Itu pocong yang dia justru. Bisa diajak komunikasi, Roy. Tapi susah banget, Bay. Depan. Bukan semua. Oh, ini beneran nih. Gak bisa, Bayu udah gak bisa. Dia berdiri kayak pocong loh. Ini pocong itu tuh. Iya. Mas Budi. Iya, Mas Budi. Mas Budi Iya, Mas dendam ya Budi. sama Ari ya. Maaf ya. Mas Budi. Mas Budi mau apa dari Ari sebenarnya? Dia bilang minta maaf. Budinya minta maaf. Mau Ari minta maaf. Ya, diterima di alam baka. Baik. Dia bilang katanya Ari bawa tanah kuburan. Terus dia melotot ke saya. Roy, ini bisa dinetralisir supaya bisa kita balik ke sana, Roy. Iya. Bisa dikeluarin dulu. Bisa. Saya butuh air kembang dan bunganya. Butuh apa kamu? Butuh apa? Air kembang. dan Air bunganya. kembang. Air sama kembang. Air diisi kembang. Gak mau lihat, Roy. Matanya serem banget. Aduh, serem banget. Ada air kembangnya mana? Air sama kembangnya? Ada udah. Sini aku mau bawa. Udah, Roy. Aku mau jatuh. As, Mas. Kayak ada yang dorong. Oh, lihat. Mukanya kok beda perasaan. Mas Ari. Bisa dengar Mas Ari? Bisa. Oh, oke. Tahan dulu ya, Mas Ari. Tahan dulu, tunggu dulu. Jalannya Kumpulin dulu energinya. Dia bisa bangun nggak? Mas Ari bisa bangun? Di sini. Senderin katanya. Sini. Bangun dulu, Mas. Aduh, apa nih?
deh. Ini Oke, Mas. Bisa kita bawa balik sana. Ayo, silakan. aku cuma Mas takut Ari. tadi ada dua-duanya, itu yang serem, itu yang satu lagi tuh yang cewek. Ada cewek juga. Yang cewek itu serem, aku takut. Oke, Mas. Sebentar. Mas pegang api bisa nggak? Nih, Mas pegang apa ya? Mas pegang. Ayo ikut ke sana. Yuk. Kita balik lagi ya. Ini lightingnya kenapa ya? Bisa dicek lagi nggak? Sini. Aduh Roy, apa Roy? Kamu ngeliat sesuatu di situ? Di sebelah situ. Malah. Mas jangan kosong tatapannya. Apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Hah? Apa? Ada lagi ya, Ra? Iya, oh pantesan tadi lihat kepala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, Astagfirullah. gimana nih? Sis. Ini gimana nih? Bisa. Iya, Mas. Tenang. Mau. Ini nyalanya. Penonton, kenapa penonton? Kenapa? Ada yang pingsan. Hah? Kenapa tuh? Belatung. Ada belatung. Udah nyala. Ada apaan? Ada belatung. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Aduh, kok tiba-tiba ada belatung? Ini ada bau gosong loh. Hah? Roh, tiba-tiba banyak belatung loh di tribun penonton. Aduh. Duduk lagi. Ada belatung. Silakan Mas Ari. Mas Ari, tadi Roy ngajak ke satu tempat terus dia ngeliat ada kepala, terus ada sosok pocong ini, sosok Budi ini. Terus dia masuk ke dalam tubuhnya Mas Ari. Dia bilang Mas Ari bawa tanah kuburan. Iya, Mas Ari nyimpen tanah kuburannya dia? betul Mas Bayu. Saya ambil tanah dia. Setelah saya kencingin, saya ambil tanahnya. Hah? Ya itu gara-garanya ambil tanah kuburan kencing. Karena saya sangat benci sama dia, Mas Roy. Itu kan Saya abadikan kebencian saya melalui tanah kuburan itu, Mas Roy. mikir deh sih ngencingin kuburan orang terus diambil tanahnya. Itu bukannya lebih ke arah itu ya? Ada jadi kriminalnya. kriminal dan psikonya juga kan. Di mana tanah kuburannya? Bawa nggak Mas? Kebetulan saya bawa, Mas Bayu. Dia bawa Roy. Dia bawa. Bawa ke sini Bawa. boleh. Ya ampun, itu kainnya? Kain kafan? Iya, saya beli kain ini untuk bungkus tanah ini. Karena saya pergi ke orang pintar, kata dia, kalau kamu ingin menuntaskan dendam kamu, biar dia celaka di alam kubur, bawa tanah kuburannya, lalu simpan, kencingin lalu simpan. Karena saya ingin dia nggak tenang di alam sana. Nggak Iya boleh Mas, tapi gitu. nggak boleh kayak gitu. Kan Mas jadi rugi sendiri. Iya. Nanti bakalan dosa sendiri. Iya. Nanti kena hukum karma balik loh. Pas saat kamu meninggal nanti nggak ada yang simpati loh. Nah ternyata itu penyebabnya. Karena dia masih nyimpen dendam, dia masih bawa-bawa ini, akhirnya dia terus diantuin. Iya ternyata Datengin sama pocong. seperti itu. Nih saya dapat pesan nih dari My Vision. Suruh dia balikin tanah kuburan ini ke tempat asalnya. Kalau enggak, kamu akan dibayang-bayangi pocong-pocong lain. Dia harus balikin ini, Roy. Iya.
Mas Ari. Tapi saya penasaran, Kenapa? di balik tanah kuburannya ada apa ya? Di dalamnya. Coba buka deh, Mas Ari. Adrenalin saya. Aduh Mas, ini harus dibalikin ya Mas ya. Harus dibalikin, kasihan. Dia udah cukup Serem tersiksa banget. kok. Ya. Gantung-gantung antara alam yang sana dengan alam dunia, alam kita ini. Nih Mas Ari juga nggak bisa dapat hidup yang tenang. Kasihan juga istri, nanti anak-anak gimana? Ini sekarang silakan ya, terserah sih mau dibalikin apa enggak. Mau dapat hidup yang tenang atau enggak, pilihannya ada di Mas Ari sendiri. Iya. Ini Roy Kiyoshi udah coba membantu supaya mudah-mudahan dapat solusi dan mudah-mudahan bisa lepas nih dari gangguan semuanya. Udah ketahuan penyebabnya apa sekarang. Iya. Ya Mas ya. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Terakhir ada yang mau Roy sampaikan bahwa Mas Ari tolong minta maaf kepada keluarganya Mas Budi. Ngaku semua dari A sampai Z. Ngaku juga tanah kuburan kencingin dan segala macam dan minta maaf benar-benar. Itu aja deh Roy. Kalau emang dengan itu hidup saya dan keluarga saya tentram, itu akan saya lakukan. Pasti akan tenteram. Dijamin. Kalian percaya kok. Mas Ari orang baik. Iya. Ya. Jangan lupa kirim doa juga buat almarhum. Iya Mas Bayu. Biar dia tenang di sana. Ini silakan dibawa, diikat dan dikembaliin Moodnya. ke makamnya. Salam buat istri dan keluarga dan mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin malam hari ini hidup Mas Ari akan jauh lebih tenang. Amin. Ya. Terima kasih Mas Ari sudah datang ke menembus mata batin. Kami harap yang terbaik buat Anda dan Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Dikala tersesat, Anda diasah untuk mempertimbangkan apa yang Anda putuskan dan menambah sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini adalah Yuni dan Ari. Yuni tadi memiliki sosok sahabat gaib selama 16 tahun mengikutinya, tapi dia bikin kekacauan dan tidak mau berpisah dengan sahabat gaibnya tersebut. Lalu kemudian Ari dihantui oleh sosok pocong, dan pocong itu adalah temannya sendiri yang memang pernah menyakitinya sehingga ada dendam dan Budi sering menghantui dia dan keluarganya. Gimana Roy, tanggapan kamu Ari dan Yuni? Dua partisipan kita, Ari dan Yuni, sama-sama sangat menyeramkan sekali. Yuni lebih ke arah depresi, dan karena depresinya dia banyak hal yang peristiwa terjadi di hidup dia, akhirnya Yuni depresi dan dicangklongin hantu. Berbeda terbalik dengan Ari. Sosok Ari ini sebenarnya orang baik, tapi dia nggak depresi, tapi dia dihantui. Gitu, dihantui oleh sosok temannya sendiri bernama Budi. Nah, tinggal kerelaan hati aja nih si Ari mau balikin tanah kuburannya apa enggak. Iya, dia simpen semuanya sih dan dia melakukan kejahatan, dia kencingin, dia injek-injek ke Iya. kuburannya. Sebenarnya pada dasar hatinya baik loh si Ari. Cuma dia Kelihatan. Dendam. tapi Karena kalau dia dendam kecewa banget, bahaya sakit banget. banget berarti. Iya, seperti itu. Kamu ada komentar, Sesa? Stres ya tadi dia tadi. Tapi rata-rata yang di sini semua udah kena psikisnya ya. Aku ngeliat dari Yuni dia udah kena psikisnya dan Ari udah kena psikisnya. Tapi mudah-mudahan aja Roy setelah dia minta maaf dan dia kembaliin, ya dia hidup tenang. Dan soalnya kayak aku liat kayak dia udah bener-bener kayak orang ketakutan gitu. Aku cuma takut itu kayak berlanjut gitu loh. Jadi Iya. mental illness jatuhnya ntar. Iya. Karena sebagai pelaku mistis bisa pengaruh ke mental juga ya. Iya dong pasti. Apalagi kan pasti akan sering bengong ya. Iya, Tadi sering aku lihat dia jalan, dia matanya kosong. Si Mas Ari itu matanya kosong Iya, banget. itu juga karena ada hal-hal gaib yang nempel, ada mental illness atau penyakit kejiwaan itu. Oke, baik. Sasa, Alexa, terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Sukses terus ya Mbak. Thank you, Terima Sasa. kasih, Roy. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima menjelaskan kasih, thank you. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, agar mampu mengendalikan diri, seseorang harus mencari kekurangannya sendiri. Perhatikan kelebihan orang lain. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya
yang akan selalu kami sajikan di sini, menembus mata batin.